siang semuanya. Shalom. Shalom. Oke, silakan duduk. Baik, hari ini kita kembali akan memulai aktivitas kita seperti biasanya. Kita mau belajar, namun sebelumnya itu kita mau mengawali dengan doa, ya. Dan sebelum masuk ke dalam doa, salah seorang memimpin kita dalam doa, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyi janjimu seperti fajar. Semuanya tahu ya? Tahu. Oke.
baik, silakan salah seorang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri saja di tempat. Teman-teman, mari kita sebelum doa kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada siang hari ini kami akan belajar. Berkati kami, berkati Bapak Ibu, Bapak Guru kami agar dapat mengajar kami dengan baik. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk dalam kegiatan kita hari ini, saya akan mengecek. Mungkin hari ini ada yang tidak hadir? Ada Ya, boleh disebutkan siapa namanya? David, David. Bagaimana dia, sakit atau apa? Alfa, Alfa ya, tidak hadir ya, absen. Oke, masih ada? Masih, Siapa lagi? Kelin, Isin, Kelin. Di sini ya. Ya. Tadi dari sakit ya. Alfa? Oh ya, oke, baik. Itu saja, masih ada? tidak ada. Sudah tidak ada ya? Oke, baik. Jadi hari ini ada 2 orang teman kita yang tidak hadir bersama dengan kita untuk belajar ya. Semoga minggu depan mereka boleh hadir bersama dengan kita. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan kita hari ini. Ya, sebelumnya kita masuk dalam materi kita hari ini. Saya ingin bertanya kepada kita sekalian, kepada anak-anak sekalian, masih ada yang mengingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Ya, pelajaran minggu kita yang minggu yang lalu itu apa yang kita pelajari? Tentang Roh Kudus. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Apa itu fungsi Roh Kudus ya? Nah, ada yang ingat kira-kira apa itu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita bagian sini? Sebagai pengontrol diri. Oh iya, sebagai pengontrol diri ya. Kalau mau angkat tangan ya. Ya, bagian sini ada yang tahu? Ya, apa itu? Roh Kudus menolong kita dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi Roh Kudus bisa menolong kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu pelajaran kita yang lalu ya. Jadi itulah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai remaja yang hidup di masa sekarang ini. Lalu apa kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya? Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan pergaulan remaja di masa kini. Itulah pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya kembali akan bertanya ya. Saya akan kembali bertanya, kira-kira apa itu pergaulan remaja saat ini yang umumnya terjadi? Ada? Ya, silakan. Memilih teman. Suka milih teman. Itu ya. Jadi sering sekali itu anak seperti kalian itu ya pilih-pilih teman. Mana yang lebih disenangi itu yang lebih akrab. Ada yang lain? Ya, silakan. Sering berkelahi. Oh, sering berkelahi. Ada di sini yang suka berkelahi? Tidak. Ya, mudah-mudahan dalam kelas ini tidak ada yang suka berkelahi. Beri dulu tepuk tangan. Ya, masih ada pergaulan remaja yang umum terjadi sekarang? Masih ada? Ya, silakan. Ketidakjujuran dan perilaku sosial buruk. Ya, sering-sering itu tidak jujur.
kemudian pergaulannya di masyarakat itu buruk. Ya, buruknya itu seperti misalnya mencuri, apalagi merusak dan sebagainya. Ya, itu pergaulan remaja yang umum terjadi sekarang ini. Ya, nah selanjutnya kira-kira apakah itu pergaulan atau kelakuan remaja saat sekarang ini sesuai dengan iman Kristen? Tidak, ya tentunya tidak. Ya, karena iman Kristen itu tidak pernah mengajarkan untuk mencuri misalnya. Ya, iman Kristen itu tidak pernah mengajarkan tentang apa tadi yang sudah disebutkan? Memilih teman. Ya, kita itu justru iman Kristen itu mengajarkan untuk mengasihi sesama, ya, tidak memilih-milih. Siapapun yang ada di sekitar kita, siapapun teman kita itu pasti harus dikasihi. Ya, bukan dipilih-pilih. Oh, saya mau berteman dengan ini, saya mau berteman dengan itu, tidak boleh. Ya, harusnya kita memilih berteman dengan siapa saja yang ada di sekitar kita, mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Ya, baik. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi itulah pergaulan di saat sekarang ini, dan kita akan lanjutkan apa yang akan kita pelajari hari ini tentang pergaulan remaja masa kini. Ya. Nah, yang pertama kita akan mengamati beberapa gambar. Ya, kita akan mengamati beberapa gambar sehubungan dengan perilaku atau pergaulan remaja saat sekarang ini. Ya, kita mau lihat apa itu gambar. Ya, gambar yang pertama. Ya, mari kita mengamati bersama apa kira-kira yang ada dalam gambar ini. Ya, kita amati. Ya, silakan diamati bersama apa itu. Sudah ya? Sudah? Ya, kira-kira menurut pengamatan kalian dalam gambar ini, kira-kira apa saja kelakuan remaja sekarang ini yang kalian bisa lihat dari gambar ini? Dari mungkin sebelah sini, apa kira-kira? Satu, tawuran. Ya, betul ya. Di gambar sekarang ini ada gambar tawuran. Ini para remaja yang sedang tawuran. Ya, betul ya? Oke. Selanjutnya masih ada yang kira-kira menurut pengamatannya apa yang Anda pahami sesuai dengan gambar yang ada di depan kita. Di sebelah sini ada mengkonsumsi narkoba. Ya, ini tahu ya. Jadi inilah gambarnya, bagaimana mereka mengkonsumsi obat-obat terlarang. Lalu selanjutnya masih ada. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya. Apa ini? Ya, sedang merokok di pinggir jalan. Ini kalau kita lihat dia ini anak sekolah ya, anak sekolah. Dia singgah mungkin di pinggir jalan sedang merokok. Ya, itu gambar yang pertama. Sekarang kita akan mengamati gambar yang kedua. Gambar yang kedua, silakan kita amati bersama apa yang ada dalam gambar di depan kita. Sudah? Sudah. Ya. Kira-kira dalam gambar yang kedua ini
Apa yang Anda pahami? Satu, Pergaulan bebas. pergaulan bebas. Yang kedua, Membeli ganja. ya membeli ganja. Nah, coba lihat ini gambarnya ya. Nah, ini sedang melakukan transaksi jual beli tentang obat-obat terlarang, ganja ya. Lalu yang berikutnya berkelahi. Ya, ini masih muncul lagi berkelahi. Dan terakhir adalah balapan. Nah, sering sekali itu remaja Kristen sekarang ini suka balap-balapan ya. Pakai motor yang punya knalpot yang keras bunyinya. Knalpot racing ya. Jadi itu yang sering dilakukan anak remaja saat sekarang ini. Lalu gambar yang terakhir, gambar yang ketiga adalah kita amati bersama. Silakan. Sudah? Ya. Saya kira-kira ada yang bisa menceritakan gambar ini? Bisa mendeskripsikan gambar di depan? Ada? Indri boleh? Ya. Kira-kira dalam gambar ini apa yang sedang dilakukan? Ada yang sedang membuli, ada yang sedang menertawakan temannya yang sedang dibully, dan ada yang sedang memvideokan. Oke. Ya, beri tepuk tangan dulu. Oke. Ya, luar biasa ya. Jadi gambar yang ketiga ini adalah kita bisa melihat sementara membuli teman. Lalu ada juga yang sedang memvideo, ya. Ada yang sedang menertawakan. Ya, di media sekarang itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Itu yang terjadi di kalangan remaja. Sementara membuli temannya, lalu di video, diviralkan dan sebagainya. Ya, jadi itulah kelakuan-kelakuan remaja masa kini. Lalu, apakah dari ketiga gambar yang kalian sudah amati itu sesuai dengan firman Tuhan? Tidak. Tidak ya? Ya, contoh. Seharusnya kalau remaja Kristen, seharusnya kalau kita melihat teman-teman kita yang sedang dibully oleh temannya, apa yang kita harus lakukan? Menolong. Ya, bukan menertawakan. Itu parah ya. Tidak sesuai dengan iman Kristen. Bukannya menolong tapi menertawakan, justru mengejek, justru membiarkan. Nah, itu kelakuan remaja masa kini. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu yang dikatakan tentang pergaulan remaja masa kini. Kita akan melihat sesuai dengan materi kita hari ini. Ya, yang pertama kita akan membaca fenomena pergaulan masa kini. Seperti saya sudah katakan bahwa sekarang itu banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi soal di kalangan anak remaja. Kira-kira ada yang tahu apa itu fenomena? Ada yang tahu? Di sebelah sini ada yang tahu apa itu fenomena? Iya, luar biasa fenomena ya. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Jadi fenomena itu adalah kejadian, ya. Contoh fenomena alam, ya. Fenomena alam itu banyak kejadian-kejadian di alam seperti longsor tiba-tiba, banjir tiba-tiba dan sebagainya. Banyak sekali fenomena. Nah, sekarang bukannya itu yang kita bahas, tapi sekarang kita akan membahas tentang fenomena pergaulan, ya. Bukan lagi kejadian tentang alam, tetapi kejadian-kejadian yang terjadi soal pergaulan. Ya, seperti tadi beberapa gambar. Kita lihat, ya. Di sini dikatakan
sekarang kita hidup di zaman milenial. Orang percaya dituntut untuk bersaing dengan zaman yang semakin modern ini. Jadi kita yang hidup sekarang ini dikatakan hidup di zaman milenial, di mana zaman sekarang ini adalah zaman serba teknologi, serba canggih. Ya, segala sesuatunya itu bisa diakses karena internet, karena sudah canggih, punya teknologi yang bagus. Ya. Lalu zaman sekarang ini dituntut kita sebagai orang percaya, sebagai remaja-remaja Kristen sekarang untuk bersaing, ya. Jadi kalau kita tidak bisa bersaing saat sekarang ini, maka kita ini sangat ketinggalan, ya, sangat ketinggalan. Nah, sebagai dikatakan di sini sebagai remaja Kristen, ya, sebagai orang percaya dan juga sebagai remaja Kristen, kita lihat di situ ya. Ya, tidak cukup hanya sekedar tahu mana yang baik dan tidak baik, dan mana yang boleh dan tidak boleh sesuai dengan firman, ya, nilai-nilai Kristiani. Yang sangat penting adalah iman kita harus kuat dan kebiasaan yang kita lakukan harus disertai dengan iman yang kuat pula, karena jika tidak menutup kemungkinan kita bisa terjerumus ke dalamnya hingga membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, jadi kita yang hidup sekarang ini bukan hanya kita mau tahu saya sudah bisa menggunakan teknologi, saya sudah bisa main HP, ya. Bukan hanya sekedar tahu itu, tapi jauh lebih penting adalah kita harus punya iman yang kuat, punya dasar firman Tuhan yang kuat dalam diri kita, supaya dikatakan di sini supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Kita maksudnya terjerumus di dalamnya adalah kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau iman kita kuat, ya, firman Tuhan itu kuat dalam diri kita, maka kita dengan sendirinya tidak akan terjerumus ke dalam kebiasaan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang 1 Korintus 15 ayat 33. Coba dibuka Alkitabnya, silakan. Satu Korintus 15 ayat 33. Sudah dapat? Semuanya sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kalian sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, sekali lagi saya bacakan. Janganlah kalian sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, apa maksudnya itu? Nah, sesuai dengan firman Tuhan ini, kita sebagai anak remaja itu diupayakan bisa memilih, ya, atau dikatakan selektif dalam melakukan segala sesuatu. Ya, harus mampu membedakan mana yang bisa saya lakukan, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak, itu yang harus mampu. Karena kenapa? Katakan di sini, kalau kita salah bergaul, maka itu bisa merusakkan kebiasaan kita yang baik. Ya, kita sesat, dikatakan di sini. Mau tidak sesat? Tidak. Tentunya tidak mau sesat, ya. Saya pun juga tidak mau sesat. Makanya kita itu harus berupaya untuk setiap kali berdoa, setiap kali untuk memohon petunjuk kepada Tuhan supaya hidup kita di dunia ini bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.
Lalu selanjutnya ya. Selanjutnya apa yang dikatakan Alkitab selanjutnya? Ya, dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, di depan ada ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Bisa kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah yang di dalam kalian? Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kalian? Ya. Jadi 1 Korintus 3 ayat 16 ini mengingatkan kita ternyata di dalam diri kita itu ada Roh Allah, ya. Ada Roh Allah yang diam dalam diri kita. Nah, Roh Allah itu diam dalam diri kita itu jangan hanya di dalam diri kita diam tapi tidak bekerja. Harusnya Roh Allah itu aktif, ya. Apa tadi fungsi Roh? Ya. Ya, mengontrol diri. Supaya Roh Allah yang ada dalam diri kita itu bisa mengontrol kita, ya. Bisa mengontrol kita. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu, seterusnya 1 Korintus 6 ayat 19. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kalian bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kalian, Roh Kudus yang kalian peroleh dari Allah, dan bahwa kalian bukan milik kalian sendiri. Jadi yang perlu kita tahu sebagai remaja Kristen adalah bahwa diri kita ini adalah bukan milik kita sendiri, melainkan kita ini adalah milik siapa? Milik Allah. Ya, Roh Allah ada di dalam diri kita. Nah, itu kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ya yang jelasnya kalau Roh itu adalah suci adanya, tidak bisa kita campur dengan hal-hal yang tidak baik. Oke. Selanjutnya dikatakan bagi remaja dunia, tubuh adalah Allah untuk memuaskan keinginan daging. Tetapi bagi remaja Kristen, tubuh ialah bait Allah yang kudus, sehingga remaja Kristen sepatutnya hidup dalam kekudusan. Jadi kalau dikatakan remaja dunia itu adalah remaja yang tidak atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, itu namanya remaja dunia. Remaja dunia itu ya mereka hidup dalam sesuai dengan tadi hidup bebas, hidup menikmati hidup dengan berfoya-foya dan sebagainya. Beda dengan kita sebagai remaja Kristen. Kita ini adalah bait Allah, ya, bait Allah. Maka kita harusnya hidup dalam suatu kekudusan. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai remaja Kristen. Ya. Jadi orang percaya atau remaja Kristen harus tetap berpegang teguh dan nilai-nilai Kristiani menjadi landasan dalam pergaulan kita. Jadi itu yang harus kita pahami dengan baik, bahwa remaja Kristen itu harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kristiani, dan hidup itu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan itu harus menjadi dasar dalam bergaul dengan sesama kita. Oke? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, baik. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan masuk dalam kelompok. Ya. Sekarang saya akan membagi dua kelompok saja. Ya, kelompok kiri kanan. Jadi yang tengah silakan bergabung
kiri kanan, ya. Ya. Silakan bergabung dalam kelompok. Ya. Diatur baik-baik ya, kursinya diangkat dari keluar, lalu mejanya dikasih rapat. Kasih keluar kursinya dari dalam, yang ini baru kasih keluar, baru kasih rapat ininya. Ya, ya. Kasih rapat. Ya, tentunya diangkat mejanya supaya tidak ribut. Diangkat. Oke, silakan masuk kursi keliling setelah kelompok. Sudah? Sudah ya? Silakan sekarang sudah berada dalam kelompok ya, silakan memilih siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya, yang akan ya. Sudah? Di sini siapa ketua kelompoknya? Ya, Indri. Di sini siapa? Ya, di sini Winda. Oke, baik. Apa yang akan kita kerjakan dalam kelompok sekarang adalah kita akan mengidentifikasi atau melihat atau mencari tahu apa itu gaya hidup konsumtif, ya, konsumtif. Silakan ditulis apa itu gaya hidup konsumtif. Silakan mungkin kelompoknya ini ditaruh sini setelah kursinya sebagian. Ini kan kita akan sementara kerja dalam kelompok, jadi harus punya melihat ya. Silakan. Yang ini. Yang luar. Putar. Baru putar. Atur jaraknya. Sekarang untuk melihat apa itu gaya hidup konsumtif, saya akan memperlihatkan contoh gambar. Ya, silakan. Ini adalah salah satu contoh gambar apa itu konsumtif ya. Jadi konsumtif itu adalah ya gaya hidup yang bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan. Itu konsumtif intinya ya, bukan karena kebutuhan tapi keinginan. Ya, silakan kerja dalam kelompok. Apa itu? Seperti apa contohnya ya? Ya, di depan di layar ada
gaya hidup konsumtif, silakan dibaca. Silakan dibaca dan diskusikan apa itu gaya konsumtif dan diberikan contoh ya. Paling tidak ada contoh setiap satu gaya hidup, satu contoh. Ya, kemana dalam kelompok ini? Ya, dalam bekerja kelompok yang harus dibutuhkan dalam bekerja kelompok adalah bekerja sama ya. Semuanya harus aktif dalam mencari tahu apa yang sedang dikerja dalam kelompok. Yang seterusnya, kenapa di kelompok ini? Ya, jadi diharap dalam bekerja bersama-sama dengan serius, jangan hanya main-main saja. Sudah gaya konsumtif? Sudah? Dan selanjutnya gaya hidup materialisme atau materialistis. Silakan dibaca bersama-sama.
Ya. Tuh. Dibaca secara bersama-sama supaya tidak hanya satu orang yang melihat, banyak yang mengingat supaya kasih masuk pendapat di kelompoknya masing-masing. Ya. Udah? Tuh. Ya, kenapa? Mau kasih naik? Udah, bisa lanjut? Udah? Oke. Itu materialisme. Sekarang kita ke gaya hidup permisif, ya. Gaya hidup permisif. Ya. Silakan.
Dan di kelompok sini mana? Low. Ya. Tujuan pembelajaran kenapa? Gimana sudah? Masih ada satu lagi ya, masih ada tugas kelompok 1 poin lagi. Kemana sudah ini yang pola gaya hidup permisif? Ya, udah ya. Sekarang tugas yang kedua, yang pertama tadi kan mengidentifikasi gaya hidup remaja atau gaya hidup konsumtif, gaya hidup materialistis, dan gaya hidup permisif. Apa itu konsumtif, apa itu materialistis, ada apa itu permisif. Nah sekarang tugas yang kedua adalah kita akan mengaitkan fenomena atau kejadian-kejadian yang tadi kita sudah lihat itu, sudah amati bersama. Ya, pergaulan remaja dengan apa yang dikatakan firman Tuhan sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 33. Kita akan mengaitkan apa yang dikatakan ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Lalu yang kedua, Mazmur 119 ayat 9. Tulis ya. Mazmur 119 ayat 9. Dan yang ketiga adalah Roma 12 ayat yang kedua. Jadi 1 Korintus 15 ayat 33, lalu Mazmur 119 ayat 9 dan Roma 12 ayat 2. Saya harap semuanya membuka Alkitab, dibaca itu. Kita akan mengaitkan kira-kira apakah sesuai 1 Korintus 15 ayat 33 itu sesuai dengan pergaulan remaja sekarang ini ya. Contoh, misalnya tadi salah satunya misalnya hidup bebas ya, atau suka tawuran. Contoh, salah satu contoh. Silakan dikaitkan apakah sesuai atau tidak dan alasannya kenapa tidak sesuai. Ya. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, langsung saja mungkin diberikan ya kaitannya. Misalnya contoh, bukan ayat itu ya, saya akan memberikan contoh. Misalnya contoh, misalnya Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan. Berarti kaitannya bahwa dalam hidup kita harus meminta selalu kepada Tuhan kalau kita ingin memperoleh apa yang Tuhan mau. Ya, itu salah satu contoh. Ya, sekarang kita akan mengaitkan apa yang dikatakan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 33 tentang pergaulan ya, fenomena masa kini, fenomena pergaulan remaja. Apa yang dikatakan? Apa kaitannya?
apa yang firman Tuhan katakan. Ya cukup satu ayat saja, satu ini ya. Kemudian Mazmur 119 ayat 9, apa yang dikatakan tentang pergaulan remaja saat sekarang ini. Lalu Roma 12 ayat 2. Apa bunyinya itu Roma 12 ayat 2? Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berupalah oleh pembaharuan budimu. Lalu 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lalu yang tadi itu yang sudah pasti ingat ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, masing-masing saja satu ayat Alkitab, apa yang dikatakan tentang pergaulan remaja masa kini. Ya, cukup satu-satu saja. Silakan. Setelah itu masing-masing kelompok membacakan jawabannya, mempresentasikan di depan. Jadi cukup saja satu ayat Alkitab, satu pergaulan, satu jenis pergaulan yang dikaitkan ya. Contohnya 1 Korintus 15 ayat 33 itu apa yang dikatakan? Ya. Tergantung dari kelompok bagaimana membahasakannya itu, ya. Yang disebutkan di sana di antaranya Yudi dan ini yang sana kalau panas di situ. Panas ya? Tetap akan makan matahari. Silakan Linda. Ya, agak putar sedikit supaya. Ya. Satu ayat saja ya, silakan. Setelah itu, kalau sudah masing-masing membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi di kelompok masing-masing.
Sudah berapa nomor di sini? Sudah berapa ayat? 1. Ya. Silakan dihubungkan dengan kehidupan sekarang. Kira-kira menurut 1 Korintus 15 ayat 33 itu seharusnya pergaulan kita itu bagaimana? Ya. Itu namanya mengaitkan firman Tuhan dengan pergaulan. Silakan. Ya, bagaimana? Itu ayat Alkitab saja itu. Maksudnya sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 33 itu, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berarti seharusnya seperti apa pergaulan kita? Itu maksudnya. Ya. Jadi mengaitkan firman Tuhan dengan kehidupan kita. Ya, atau pergaulan kita. Kalau firman Tuhan katakan jangan sesat karena kalau kamu melakukan ini maka kamu akan sesat. Berarti sesuai dengan firman Tuhan harusnya hidup kita atau pergaulan kita itu harus seperti ini supaya tidak sesat. Nah, gitu ya. Oke, silakan. Yang lain jangan cuma satu saja menulis. Tapi misalnya ada satu orang yang misalnya kerja Mazmur 119 ayat 9. Dibaca itu. Jangan cuma fokus satu ini supaya cepat ya. Masih ada Roma 12 ayat 2. Dibagi-bagi tuh. Masing-masing baca supaya sambil teman menuliskan atau kelompoknya menuliskan. Ya bisa juga mau nulis sesuai dengan pendapatnya. Oke, cepat-cepat ya. Mana di sini kelompok sini? Sudah berapa ya? Hah? Belum? Kalau misalnya Roma 12 ayat 2, ya janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia itu seperti apa? Ya, menjadi hidup seperti dunia itu, ya hidup melakukan apa saja yang kita ingini. Itu dunia, ya. Sementara kita ini harusnya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pasti hidup duniawi itu beda dengan hidup surgawi, beda itu. Jadi harus kita berbeda, jangan menjadi serupa dengan dunia. Sudah berapa ayat? Ya. Silakan dilanjutkan. 119 ayat 9. Silakan yang lain baca juga supaya bisa memberikan. Itulah gunanya kita hidup
duduk dalam satu kelompok untuk berdiskusi, bukan pasif ya. Kita punya pendapat harus diberikan potongan kita supaya bisa disimpulkan, oh harusnya seperti ini. Jawabannya supaya lebih jelas. Kita itu ya harus berbeda dengan dunia, ya. Bagaimana itu dunia ya? Dunia namanya saja dunia, segala sesuatu bisa dilakukan dunia, ya. Hidup duniawi, hidup dalam ya dunia pasti berbeda dengan hidup surgawi, atau pasti berbeda dengan kehidupan kita sebagai orang yang mengenal Kristus dengan orang yang tidak mengenal Kristus, misalnya ya. Orang yang tidak mengenal Kristus itu kadang-kadang bisa diidentikan dengan orang duniawi. Beda dengan kita orang-orang yang mengenal Kristus, ya tentunya kita tahu bagaimana kita hidup bersama dengan teman, bagaimana kita hidup bergaul dan sebagainya. Itulah perbedaan. Jangan kita menjadi sama dengan dia. Dan kemana kelompok sini sudah? Kelompok sebelah kemana sudah? Sudah. Ayo, jangan dikalah dengan kelompok yang ya satu-satu ayat saja.
silakan. Oke, masuk. Bagaimana kelompok di sini sudah selesai? Sudah? Sedikit lagi? Oke, semangat. Tinggal waktu kita sudah hampir selesai. Silakan bekerja diselesaikan. Dan setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Sudah? Oke. Jadi sekarang kita akan masuk dalam presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok. Nah, sekarang masing-masing kelompoknya di depan membacakan hasil diskusinya, ya, di sebelahnya ini, ya. Silakan maju ke kelompok di sini dulu. Silakan. Sini ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, apa itu gaya hidup konsumtif? Konsumtif adalah perilaku membeli barang secara berlebihan bukan karena kebutuhan tetapi semata karena keinginan. Contohnya, membeli HP lebih dari 2 hanya untuk pamer, membeli banyak pakaian hanya karena gengsi. Nomor 2, apa itu gaya hidup materialisme? Materialisme adalah gaya hidup yang semuanya mementingkan materi bukan nilai-nilai rohani. Contohnya, hanya memilih teman yang memiliki banyak uang. Nomor 3, apa itu gaya hidup permisif? Permisif adalah gaya hidup yang semuanya serba dibebaskan. Contohnya, membiarkan anak bermain HP tanpa pengawasan orang tua dan memakai teknologi dengan salah. Nomor 2, mengaitkan fenomena dengan kehidupan sehari. Menurut 1 Korintus 15 ayat 33, dalam hidup kita tidak boleh sesat karena pergaulan yang buruk yang kita lakukan bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menjaga diri dari pergaulan yang buruk, melainkan harus melakukan tindakan yang baik. Menurut Mazmur 19 ayat 9, kita harus mempertahankan hidup kita bersih untuk mempertahankan hidup kita lebih bersih dan melakukan tindakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan. Menurut Roma 12 ayat 2, firman Tuhan, kita tidak boleh serupa dengan dunia, kita tidak boleh melakukan hal yang buruk, tetapi kita harus berubah sesuai dengan kehendak Allah agar kita bisa membedakan kelakuan yang buruk dan baik. Sekian dari kelompok. Oke, berikan tepuk tangan. Luar biasa ya. Luar biasa hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, kelompok 2 jangan dikalah. Silakan kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, mari kita dengarkan bersama kelompok 2. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Soal yang pertama, nomor 1, apa itu gaya hidup konsumtif? Gaya hidup konsumtif adalah perilaku membeli barang berlebihan bukan karena kebutuhan tetapi semata karena keinginan. Contohnya adalah membeli tas berlebihan hanya karena gengsi dan rela mengeluarkan uang untuk membeli makanan dan pakaian untuk ajang pamer dan gengsi. Nomor 2, apa itu gaya hidup
hasil diskusi dari kedua kelompok sekarang ini sangat sungguh luar biasa. Ya, dimana kalian sudah mengingat, sudah mengetahui dengan benar apa itu gaya hidup konsumtif. Seperti tadi dikatakan bahwa gaya hidup konsumtif itu adalah gaya hidup yang perilaku yang membeli sesuatu yang banyak, bukan karena kebutuhan tetapi karena ingin. Ya, contoh tadi itu membeli, kita bisa melihat itu contoh hidup materialisme. Ya, contohnya kita membeli tas yang sangat banyak misalnya, ya. Membeli tas yang banyak bukan karena kebutuhan tetapi hanya karena untuk pamer. Misalnya beli tas 5, ya 5. Memang tas itu dipakai 5 satu kali, tidak ya? Nah, hanya satu kebutuhan, ya. Tapi biasanya kan bukan karena dibutuhkan, tetapi ya karena keinginan kita mau, ya. Contoh seperti ini, ya. Misalnya salah satu contohnya, ya. Mereka punya tas ada 4, ada 5, ya, dan sebagainya. Lalu selanjutnya gaya hidup materialistis. Ya, apa itu materialistis? Kita lihat itu gambarnya, ya. Ya, pokoknya serba material. Ya, material. Yang penting banyak uang. Ya, yang penting banyak uang. Yang penting punya rumah yang sangat mewah. Baik, banyak orang seperti itu, ya. Ya, yang penting punya mobil keren di bawah, mobil mewah dan sebagainya. Yang penting punya emas sebanyak. Yang penting apa lagi? Sepatu tinggi. Ya, punya perhiasan yang banyak. Ya, itu contoh gaya hidup materialistis. Semuanya serba material. Yang diutamakan itu adalah materialnya, bukan karena dari dalam hatinya. Contoh misalnya saya mengasihi seseorang, tapi bukan karena hati saya yang mengasihi, tapi karena banyak hartanya. Sehingga sifat seperti itu adalah sifat yang tidak baik, ya. Pergaulan seperti itu adalah sifat pergaulan yang tidak baik. Lalu gaya hidup permisif. Apa itu gaya hidup permisif? Permisif itu adalah dikatakan pola asuh permisif itu adalah pola asuh pembiaran. Ya, mudah-mudahan dalam kelas ini tidak ada yang dibiarkan saja orang tuanya, ya. Tidak ada yang dibiarkan orang tuanya. Semuanya dikontrol oleh orang tuanya, tidak ada dibiarkan. Sehingga setiap hari itu hanya kerjanya main HP, ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Oke. Jadi sangat luar biasa. Selanjutnya firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Intinya bahwa kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, ya pasti kita akan hancur, ya. Pasti kita akan sesat. Lalu Roma 12 ayat 2, ya. Intinya bahwa kita tidak boleh sama seperti dunia. Duniawi, tidak boleh hidup dalam tabiat duniawi, melainkan harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu Mazmur 119 ayat 9 ini ya mengajak kita untuk bagaimana mengutamakan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya dalam menjalani hidup ini senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan. Baik, jadi sebagai pelajaran yang kita akan terima dari saat ini, bahwa hendaknya dalam pergaulan kita terus selalu mengandalkan Tuhan. Ya, kita itu harus hidup bergaul sesuai dengan firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, bukan sebagai orang-orang duniawi, ya, orang-orang yang tidak mengenal. Kita harus berbeda hidup kita dengan remaja-remaja di luar sana, ya, bukan remaja-remaja Kristen, ya. Jadi harus memang kita
kita terapkan dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Oke, jadi hari ini saya akan memberikan satu tugas, ya, satu tugas untuk PR. Ya, silakan ditulis sejenak. Ini adalah tugas, minggu depan kita akan kembali membahas, ya. Kembali akan membahas. Silakan tulis. Sudah, ya? Oke. Jadi ayat hafalan minggu depan, ini masih tambahan tugas, ya. Saya akan memberikan tugas menghafal ayat 1 Korintus 15 ayat 33. Ingat, tulis. Sudah? Sudah? Oke. Dan Mazmur 119 ayat 9. Oke, itu tugas PR-nya di rumah, menghafal ayat 1 Korintus 19 ayat 33, Mazmur 119 ayat 9. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak, ya? Kalau tidak ada pertanyaan, maka cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kita supaya dalam menjalani hidup kita sebagai remaja-remaja Kristen boleh tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Oke. Jadi untuk pelajaran kita cukup sekian, dan untuk menutup pelajaran kita saya minta kesediaan salah seorang untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu yang Kau sudah berikan. Kiranya apa yang kami sudah pelajari, kami boleh pahami dan mengerti dengan baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan pulang, tuntun sertai kami di jalan agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan bersama. Mendoakan Tuhan dan menantu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Sampai sekian. Sampai jumpa.